Oke, kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi antar persona, tentu dilihat dari sudut pandang psikologi komunikasi. Komunikasi antar persona, seperti yang sudah kalian pahami, adalah aktivitas komunikasi yang terjadi antara dua individu saling menyampaikan pesan baik verbal maupun non-verbal. Sejatinya tentu dilakukan secara tatap muka, namun seiring perkembangan zaman tentu bisa menggunakan bantuan teknologi, media maupun jaringan internet. Lalu apa peran komunikasi antar persona khususnya bagi psikologi kita? Ternyata setidaknya ada 4 peran komunikasi antar persona. Yang pertama, membantu perkembangan intelektual dan sosial. Sejak kecil, kita dari bayi, kanak-kanak, sampai kita dewasa, tentu kita berinteraksi dengan orang lain. Disitulah kita membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Bayi berinteraksi dengan ibunya, belajar sesuatu dengan ibunya, itu adalah komunikasi antar persona. Kemudian dia bersekolah, dia bertemu dengan teman-temannya, berinteraksi, belajar, itu pun meningkatkan perkembangan intelektual dan sosialnya. Yang kedua, ternyata dapat membangun identitas dan jati diri. Apa kaitannya ya? Sadar atau tidak, ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain menyampaikan feedback, pesan, umpan balik kepada kita akan kelola pesan-pesan tersebut untuk membantu kita membangun identitas dan jati diri. Ingat materi konsep diri bahwa sebetulnya orang lain juga mempengaruhi identitas dan konsep diri kita. Contohnya adalah significant others atau orang-orang lain yang dekat dengan kita, di mana bagaimana kita berinteraksi dengan mereka yaitu melalui komunikasi antar persona. Yang ketiga, memahami realitas sosial melalui perbandingan sosial dan personal. Apa maksudnya? Kali ini kalian kembali mengingat materi persepsi. Ada persepsi individu atau persepsi yang memang tumbuh di dalam diri kita sendiri, juga ada persepsi sosial. Bagaimana kita mengetahui persepsi orang lain? Tentu dengan komunikasi antar persona. Dengan komunikasi antar persona, kita mengetahui pemikiran orang lain terhadap suatu realitas, suatu objek atau apapun yang selama ini kita pikirkan sendiri dalam persepsi kita. Sehingga kita memahami bagaimana secara umum realitas tersebut atau objek tersebut dimaknai. Yang terakhir ternyata berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kira-kira apa kaitannya? Diingat bahwa komunikasi antar persona kaitannya tentu dengan hubungan antar persona. Kalian bisa bayangkan kalau komunikasi antar persona kalian buruk, maka hubungan antar persona pun akan buruk. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi sedih, frustasi, stres, sehingga mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, selanjutnya kita akan melihat aspek psikologis apa saja yang ada dalam komunikasi antar persona. Ada 3 aspek psikologis dalam komunikasi antar persona. Yang pertama ada inklusi. Yang kedua ada kontrol. Dan yang ketiga ada afeksi. Inklusi, yaitu manusia senantiasa membutuhkan pengakuan atas keberadaannya. Kontrol berkaitan dengan manusia senantiasa ingin memiliki kewenangan dan pengendalian. Yang ketiga, afeksi, manusia senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan perhatian dan cinta. 3 aspek psikologis inilah yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk melakukan komunikasi antar persona. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika 3 aspek psikologis tersebut terpenuhi dan tidak terpenuhi. Apa yang akan terjadi kepada individu tersebut? Yang pertama, kita akan lihat dulu jika aspek psikologis terpenuhi. Jika aspek inklusi terpenuhi, yang muncul adalah perilaku sosial. Individu akan merasa nyaman saat dia sendiri ataupun di tengah keramaian. Yang kedua, jika aspek kontrol terpenuhi, yang terjadi adalah perilaku demokrat. Dia akan mampu untuk berinisiatif untuk memberikan instruksi ataupun sebaliknya bekerja di bawah instruksi orang lain. Yang ketiga, jika aspek afeksi terpenuhi, maka yang terjadi adalah perilaku personal.
Individu dapat bertindak cepat dan selalu merasa senang dalam hubungan, baik yang sedang dekat maupun yang sedang renggang, karena dia merasa dirinya layak untuk dicintai dan disayangi. Nah, sekarang kita lihat jika aspek psikologis tidak terpenuhi. Jika aspek psikologis inklusi tidak terpenuhi, yang bisa saja terjadi adalah yang pertama, perilaku kurang sosial. Individu akan menghindari hubungan dengan orang lain dan tidak bersedia terlibat dalam aktivitas sosial. Atau sebaliknya, perilaku yang terlalu sosial. Individu cenderung memamerkan diri, mencari eksistensi, memaksakan diri untuk diterima di kelompoknya. Yang kedua, jika aspek kontrol tidak terpenuhi, bisa jadi yang terjadi adalah perilaku abdikat. Dia akan menjadi sosok yang terlalu penurut dan tidak mampu membuat keputusan. Atau perilaku otokrat. Dia cenderung mendominasi orang lain, selalu ingin membuat semua keputusan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Yang ketiga, jika aspek psikologis afeksi tidak terpenuhi, maka kemungkinan pertama, perilaku kurang personal. Individu cenderung menghindari hubungan personal yang terlalu dekat atau bahkan sulit untuk ramah, atau sebaliknya, perilaku terlalu personal. Individu selalu menginginkan hubungan yang sangat erat dan terlalu posesif. Satu lagi yaitu perilaku patologis atau sudah bersifat penyakit, di mana individu tidak mau menerima perintah dari orang lain atau sebaliknya terlalu taat tanpa mempedulikan benar atau salahnya. Banyak faktor kegagalan dalam komunikasi antar persona. Dari sisi komunikator, mungkin kalian pun sering melakukannya secara tidak sadar. Apakah terlalu cepat berbicara, kemudian terlalu menjejalkan banyak gagasan, atau sebaliknya terlalu singkat dalam merumuskan pesan, mengabaikan kemungkinan komunikan sudah mengetahui apa yang diperbincangkan, dan mengabaikan sudut pandang komunikan. Kalau menjadi komunikan, apakah kalian pernah tidak menaruh perhatian kepada pengirim pesan, hanya mendengarkan isi pesan yang verbal saja, tidak memahami non-verbalnya, atau memiliki prakonsepsi sebelum memahami sepenuhnya pesan yang hendak disampaikan, sehingga berbenturan dengan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara? Lalu apa saja yang bisa dilakukan agar komunikasi antar persona berhasil? Di antaranya bersedia memahami dari sudut pandang orang lain atau biasa kita sebut dengan empati. Mengungkapkan perasaan tidak hanya secara verbal maupun non-verbal sehingga pesan kita disampaikan dengan lengkap dan dipahami dengan efektif. Yang terakhir, memberikan tanggapan dan dukungan dalam rangka menjalin hubungan antar persona. Demikian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya.